Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Prastio, NIM 213000170. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba menganalisis atau mengolah data melalui Google Colab. Oh ya, sebelumnya tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum UAS dari mata kuliah Big Data Analysis dan Business Intelligence, dosen pengampu Bapak Irfan Farodi. Jadi langsung saja kita ketikkan dulu Google, kita cari Google Colab di Google ya, dan pilih yang paling atas Google Colab. Oke, baik, ini tampilannya. Kita bisa pilih Google Drive, kemudian kita pilih Plus New Netbook. Oke, jadi ini adalah tampilan awalnya ketika kita berhasil membuka si Google Colab-nya. Jadi sebelum kita menganalisis atau mengolah sebuah data di Google Colab ini, terlebih dahulu kita harus mengupload atau mengimport file dataset yang ingin kita olah di sini atau kita analisis di Google Colab ini. Jadi caranya itu kita file yang ada di sini ya. Dan kita pilih tanda impor ini. Kemudian kita pilih data ini ya. Kebetulan di sini saya menggunakan dataset dari makalah saya sendiri, yaitu tentang produk laris dan tidak laris pada sebuah penjualan ya kan. Proses. Oke, sebelum kita mengupload atau mengimpor data kita ke dalam Google Colab ini, pastikan data kawan-kawan filenya itu dalam bentuk CSV ya kawan-kawan ya. Pastikan filenya itu dalam bentuk CSV. Jadi dia harus dalam bentuk CSV ketika ingin diupload atau diimpor ke dalam Google Colab ini. Kita akan menganalisis. Baik, jadi ini termasuk nama file saya, nama data saya itu adalah ini, kita rename dulu ya. Ini opsional sini. Saya ganti menjadi data produk. Baik, langkah selanjutnya adalah saya langsung mulai mengetikkan kode di baris ini. Import pandas AS. Kemudian di baris kedua adalah import nanti as.np. Kemudian di baris ketiga kita ketikkan import. Kita di sini menggunakan symbol ya. Import kita ini as sns. Kemudian kita langsung run saja di sini kawan-kawan. Berhasil ya kawan-kawan, tidak terjadi error apapun di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menampilkan directory atau nama file produk yang telah kita upload di sini. Caranya itu adalah kita klik shift enter untuk membuat kode baru. Kemudian kita ketikkan kode ini, kemudian langsung kita run saja kawan-kawan. Oke, sudah keluar ya data product.csv dengan sampel data ini. Jadi ini menampilkan direktorinya kawan-kawan, menampilkan file yang sudah kita upload ke di Google Colab ini. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menampilkan isi dari file dataset saya yang akan kita analisis. Saya akan menampilkannya di sini. Isi dari data-data ini kita akan menampilkan. Seperti tadi kita klik shift enter untuk memulai kode baru, dan kita klik data sama dengan pd read. Ini kita tip aja kan ya. Nah, jadi yang di trend.csv ini kita ganti sesuai dengan nama file yang kita upload ini. Kebetulan di sini nama file saya adalah data produk ya kan ya. Jadi disesuaikan aja nanti punya teman-teman jika ingin membuatnya. Kemudian di baris kedua kita tambahkan lagi kode data.head ya. Tampilkan data awalnya dulu, langsung kita run aja. Nah, di sini udah keluar ya kawan-kawan ya. Isi dari file dataset kita itu data tentang penjualan barang laris atau tidak laris pada sebuah penjualan.
Jadi di sini ada isinya itu ada nama produk, kode barang, harga barang, dan penjualan bulanan serta status barang laris atau tidak larisnya. Kemudian yang akan saya lanjutkan selanjutnya adalah saya hanya ingin menampilkan nama produk beserta status laris atau tidak larisnya tanpa menampilkan kode barang, harga barang, dan penjualan bulanan, teman-teman. Jadi lebih dikecilkan lagi dia cakupannya, lebih dikecilkan. Saya hanya ingin menampilkan nama produk dan laris atau tidak laris saja di bawah sini. Dengan cara kita shift enter untuk memulai kode baru seperti tadi. Kemudian kita klik data sama dengan PD. Ini kita tap aja. Kita hapus. Kasih tanda. Baik, kemudian di baris kedua kita ketikkan data sama dengan data source value, kemudian kita kurung tanda kutip. Kemudian karena kita ingin mencari laris, hanya menampilkan laris dan nama produk aja, berarti di sini kita buat by sama dengan laris ya, laris atau tidak laris, atau tidak laris, koma, kita kasih ending banyak ya, dot post. Kemudian jadi kita ingin menampilkan nama produk, jadi kita ketikkan di sini nama produk, kemudian larisnya. Kemudian di baris keduanya tambahkan ini data head follow, kemudian langsung kita run. Oke, ini sudah berhasil ya kawan-kawan ya. Jadi yang tampil itu hanya nama produk dan status barangnya itu laris atau tidak laris. Jadi tanpa menampilkan kode barang, harga barang, dan penjualan barang. Jadi kita melihatnya lebih simpel ya. Karena kita ingin melihat nama produk dan laris atau tidak larisnya produk tersebut, tanpa harus menampilkan kode barang, harga barang, dan penjualan barang. Jadi cakupannya lebih dipersempit lagi atau selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menampilkan penjualan mulai dari paling laris sampai paling tidak laris berdasarkan penjualan bulanan. Kalau di dataset ini kan tidak berurutan atau tidak secara yang paling laris atau yang tidak paling sampai tidak laris. Jadi saya ingin membuat dari mulai yang paling laris berdasarkan penjualan bulanan sampai yang paling tidak laris. Jadi caranya itu adalah kita shift enter seperti tadi untuk memulai kode baru ya. Kita ketikkan sama dengan pd.read. Ini kita tap aja kan, bisa kita tap ya. Saja. Kemudian yang di buy harga ini kita ganti karena kita ingin membuatnya berdasarkan penjualan bulanan. Kita ganti menjadi penjualan bulanan ya kawan-kawan ya. Kemudian yang di harga sini juga kita ganti menjadi penjualan bulanan. Penjualan bulanan. Loh, ada lagi tulisannya kawan ya. Tambahkan lagi laris atau tidak laris, atau
Oke, langsung kita coba jalankan apakah error atau tidak. Langsung taran di sini. Nah, jadi udah berhasil ya, kita menampilkan nama produk, penjualan bulanan, dan laris. Jadi ini adalah urutannya adalah menampilkan barang yang mulai dari yang paling laris sampai yang paling tidak laris berdasarkan penjualan bulanan, kawan. Jadi yang paling laris itu 40 ya, dari penjualan bulannya 40 sampai yang paling tidak laris adalah 20. Supaya yang kita mau di awal tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya yang ingin saya menampilkan menampilkan apa ya? Saya menampilkan laris atau tidak larisnya itu dalam sebuah grafik. Jadi caranya itu adalah shift enter untuk memulai kode baru seperti tadi, dan sns dot conplot. Saya guna conplot. Seperti conplot ini kita tap aja, udah ada di sini ya. Conplot, kemudian langsung kita run saja. Oke, jadi udah keluar ya. Laris tidak laris. Barang laris tidak laris berdasarkan kita buat dalam bentuk grafik ya, atau tabel grafik yang sudah tampil. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pengolahan atau analisis data kita melalui Google Colab. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.